Semoga semakin banyak perempuan-perempuan yang berdaya, perempuan-perempuan yang inspiratif, ya kan. Dan sebagai generasi muda, yaitu harus menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing untuk bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi sesama manusia. Gitu aja. Saya senang sekali ya kan bisa hadir di sini. Diundang sama tim Ruang Bicara untuk sharing-sharing santai dan semoga kedepannya Ruang Bicara semakin keren, makin progresif dan bisa menyuarakan suara-suara voice of the voiceless kira-kira gitu ya untuk perjuangan kita bersama gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Ruang Bicara dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Ibrahim Malik Fatih di program Obsesi ini. Obrolan santai dan ilmiah bersama Kak Rima. Kak Rima ini teman-teman sekalian adalah Ketua Umum Kopri DKI Jakarta, kalau tidak salah ya. Betul. Nah, untuk periode 2020-2022. Teman-teman sekalian, menarik sekali. Pertama, kami dari Ruang Bicara mengucapkan banyak terima kasih untuk Kak Rima sudah berkenan hadir ya di Ruang Bicara. Sebelumnya kita kedatangan tamu-tamu yang perempuan-perempuan juga. Nah, kali ini dari Kak Rima, PMII. Asalnya dari mana Kak Rima? Kalau saya asal dari Lamongan, lahir di Jawa Timur, Lamongan. Jawa Timur. Cuman kalau berprosesnya di PMI dari cabang Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Iya. Oke. Kak Rima ini kalau bisa dibilang banyak bergelimut di dalam dunia gerakan aktivis kepemudaan. Terutama spesifik soal perempuan. Nah, jadi teman-teman sekalian, dan ini nyambung dengan topik pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Kita akan bicarakan secara santai saja. Tapi memang pada esensinya topik ini sangat menarik dan memanas belakangan ini, beberapa akhir dekade belakang. Terutama berkaitan dengan kekerasan keperempuanan. Nah, teman-teman sekalian, pada beberapa dekade yang lalu ini kan menjadi perbincangan hangat di anggota legislatif kita soal kekerasan perempuan ini. Dan memang ini satu hal yang sangat penting berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara, terutama perempuan. Nah, melihat soal undang-undang atau rancangan undang-undang PKS ini, Rima sebagai perempuan dan spesifiknya sebagai Ketua Umum Kopri DKI Jakarta melihat ini seperti apa dulu? Dan apa yang harus dilakukan? Perempuan ini harus seperti apa? Nah, perlindungan hukum apa yang perlu untuk dilakukan terhadap perlindungan kekerasan terhadap perempuan? Dipersilakan Kak Rima. Oke, terima kasih banyak Mas Ibrahim ya. Siap, Mas Ibrahim. Sudah diberikan waktu untuk sharing bareng di obsesi obrolan santai dan ilmiah. Iya, saya kebetulan memang di PMI khususnya Kopri karena lembaga keperempuanan kan. Memang fokusnya di isu-isu tentang perempuan. Apalagi memang sekarang yang sedang kita kawal adalah pengesahan, salah satunya adalah pengesahan rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual ini yang menjadi sesuatu yang urgent sebenarnya untuk bisa segera diundangkan sebagai undang-undang yang sah yang bisa diaplikasikan di Indonesia ini, karena kita tahu bahwa kasus-kasus kekerasan seksual apalagi belakangan ini ya kan sering sekali terblow up di media begitu, dan itu terjadi di berbagai macam ranah, dari mulai ranah privat di lingkungan keluarga ya kan, kemudian ranah pendidikan, pesantren dan ruang-ruang publik lainnya itu kita sebagai perempuan rentan mengalami berbagai macam kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Nah, kemudian kenapa kita butuh RUU TPKS ini juga karena di Indonesia sendiri memang belum ada nih payung hukum yang berpihak kepada korban. Oke, mungkin kita kenal yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di KUHP ya kan, itu kan juga mengatur tuh, ada diatur namanya pemerkosaan dan pencabulan. Tapi hanya dua komponen itu saja yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, pemerkosaan dan pencabulan itu. Sedangkan zaman kan terus berubah nih. Zaman terus berubah, kekerasan seksual itu bukan hanya
diklasifikasikan dalam bentuk pemerkosaan atau pencabulan aja, gitu betul. kan. Apalagi sekarang di era media sosial tuh banyak sekali kan, dari mulai sexual harassment di komentar-komentar, kemudian banyak juga perempuan-perempuan yang menerima DM ya kan, atau SMS rayuan ya kan, godaan maut. Betul, tiba-tiba mungkin ada orang-orang yang fetis gitu kan, yang mengirim mungkin foto alat kelaminnya dan sebagainya. Itu kan banyak terjadi, dan itu oknum-oknum pelaku kekerasan seksual seperti itu tuh nggak bisa dijerat hukum, karena ya memang nggak ada apa ya, redaksi hukumnya yang mengatur itu. Deliknya tidak ditemukan ya. Betul, deliknya tidak ditemukan, sehingga kita butuh nih, karena di RUU TPKS itu diatur, ya kan, diatur salah satunya adalah tentang kekerasan seksual non fisik ya kan, non fisik ya, melalui digital ya. Iya, melalui digital dan sebagainya. Kekerasan seksual kekerasan online itu loh. Ya, kekerasan seksual berbasis digital. Iya, kekerasan gender berbasis online begitu. Nah, itu kemudian yang menjadi urgensi sebenarnya. Selain itu pemulihan terhadap korbannya juga, keberpihakan kepada korban. Betul, ini penting. Karena banyak sekali korban yang belakangan ini, semisalkan beberapa pekan lalu nih, kita sama-sama tahu dan sudah terbuka di publik bagaimana sih pencabulan yang terjadi merajalela di mana-mana, dan para korban itu belum mendapatkan perlindungan yang baik, baik dari aspek hukum, juga perlindungan dari negara. Mencoba untuk melakukan pemulihan terhadap korban. Di era digital ini kan semakin masif terjadi nih. Bahkan banyak sekali, semisalkan kemarin Rinda misalkan menceritakan banyak hal soal laporan-laporan atau aduan-aduan masyarakat yang mengalami diskriminatif dalam tanda petik seksual go digital tadi, berbasis digital tadi. Nah, tapi pada akhirnya itu kan mengganggu soal psikologi, takut kemana-mana, takut menggunakan sosmed, padahal bisa memanfaatkan itu untuk soal kampanye-kampanye sifatnya positif. Di era digital ini kan sempat menjadi pembahasan kemarin tuh, memanas tuh soal tindak pidana kekerasan seksual. Sebagai kalangan aktivis dan juga pemuda, dalam hal ini perempuan, apa sih yang harus lebih banyak disoroti sebagai kaum perempuan? Apakah dalam mekanisme undang-undang itu kan sampai sekarang belum disahkan tuh? Nah, apakah terdapat kekurangan kah, ataukah memang DPR tidak mau mengesahkan itu? Nah, ini udah itu diatur dalam KUHP, tidak usah dispesifikkan dalam satu mekanisme undang-undang. Nah, melihatnya seperti apa nih, Rima? Iya, aduh saya jadi takut jawabnya. Slow aja, biar para anggota dewan kita ini bisa tahu. Sebenarnya perjalanan rancangan undang-undang tadinya kan RUU PKS, penghapusan kekerasan seksual. Kemudian kemarin dirubah nomenklatur ya? Iya, nomenklaturnya dirubah. Pada akhirnya masuk dalam pembahasan kan kemarin itu, kemudian diubah menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau gitu kan. TPKS ya. TPKS. Nah, RUU ini sebenarnya kan udah lama banget ya, sampai hampir 1 dekade kan, sampai hampir kurang lebih segitulah. Lah. Dan itu setiap tahunnya pasti kayak kita tuh di PHP-in gitu, masuk prolegnas, kemudian di akhir tahun dikeluarin lagi, masuk prolegnas lagi di awal tahun, di akhir tahun dikeluarin lagi gitu terus siklusnya. Maksudnya yang mem-PHP ini anggota dewan atau langsung spesifik aja gitu? Nggak setuju sama RUU PKS kan gitu. Oke. Ya kan kita di PHP-in terus gitu loh. Nah, padahal ini kita bicara bicara tentang kemanusiaan kita tuh di mana, empati kita terhadap korban itu di mana begitu. Sedangkan berdasarkan berbagai macam data, baik dari data lembaga survei banyak sekali, kemudian catatan tahunan Komnas Perempuan itu juga mencatat bahwa setiap tahun itu kekerasan seksual terhadap perempuan atau kekerasan terhadap perempuan itu semakin naik gitu, semakin meningkat, apalagi di era pandemi nih sekarang nih. Betul. Ya kan, kemarin tuh naik cukup lumayan drastis begitu, dan itu yang diduga ya memang kebanyakan kita sebagai kaum perempuan, karena kan perempuan menjadi kaum yang rentan gitu loh. Betul. Dan kemudian nunggu apa lagi sih, butuh keadaan yang seurgent apalagi untuk mengesahkan RUU PKS ini gitu. Nah, ini juga, para anggota dewan harus dengar ini curhatan perempuan asli ya. Lanjut. Jangan juga
apa namanya tarik ulur urusan politik aja gitu loh di dalam ruang persidangan ya, di harus DPR memperhatikan norma-norma sosial, norma-norma hukum itu ya. Betul, karena memang ini situasinya udah sangat urgent sekali dan apa namanya beruntungnya kemarin Bapak Presiden Pak Jokowi kan sudah memberikan arahan lah untuk RUU PKS ini menjadi didukung oleh Kemenkumham dan juga KP3A. Oh iya betul ya betul. Kan? Kemarin sempat berita juga ya. Sekarang dalam proses untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Ya kan artinya kan semua DPR ini harus setuju dulu nih semuanya. Nah, semoga saja segera menjadi RUU inisiatif DPR dan segera bisa disahkan supaya kita sebagai perempuan juga bisa memiliki ruang yang aman, yang nyaman untuk beraktivitas di negara Indonesia ini gitu. Kekerasan seksual ini dalam artian sudah menikah nih. Ini analogi sederhananya ketika seorang laki-laki dan perempuan yang sudah sah secara hukum dan agama dalam tanda petik pernikahan. Nah, misalkan si perempuan, laki-lakinya sudah capek pulang kerja. Nah, perempuan itu tidak melayani laki-lakinya dengan baik dan benar sebagaimana selayaknya seorang istri, terjadi kekerasan di sana. Nah, apakah ini juga masuk dalam delik masalah soal tindak kekerasan itu? Yang dipandang oleh teman-teman Kopri terutama. Harusnya masuk sih. Masuk ya. Karena begini ya, sebenarnya ikatan sebuah pernikahan kan bukan menjadi dalam artian kita mengikat satu sama lain secara mutlak bahwa ya kamu milik aku dan aku miliknya kamu sebagai suami istri gitu loh. Ya kan bukan seperti itu, yang pada akhirnya ketika kita punya mindset untuk bahwa kita memiliki satu sama lain secara mutlak, ya kita sah-sah saja melakukan apapun terhadap keduanya begitu loh, meskipun dengan atau tanpa izin keduanya gitu. Kan asas pernikahan sebenarnya nggak seperti itu. Ada asas namanya musyawarah, kemudian muasyarah bil ma'ruf dan sebagainya, berakhlak yang baik, saling menyayangi, ya kan, saling mencintai, dan kalau ada paksaan ya itu bukan menunjukkan adanya asas musyawarah, adanya asas kesalingan itu untuk mencapai sebuah tujuan besar pernikahan, yaitu sakinah mawaddah warahmah itu. Jadi meskipun dalam relasi suami istri juga ketika ada paksaan ya kan untuk melakukan hubungan seksual ya kan, apalagi sampai menyakiti secara fisik maupun non fisik, ya itu termasuk delik yang bisa diproses hukum dalam RUU TPKS itu. Tapi kan sah secara hukum, sebagai seorang suami boleh dong dia melakukan apa saja. Nah, deliknya ini apa nih kira-kira? Ya, boleh, memang boleh kan secara hukum sah sebagai suami istri untuk melakukan hubungan seksual. Akan tetapi ketika di sana ada paksaan, ya kan? Ketika ada paksaan dan merugikan si perempuannya sebagai istri, ini merasa dirugikan nih saya karena saya mungkin dalam keadaan lelah, atau mungkin kan ada juga yang istri dalam keadaan haid kemudian suaminya maksa gitu kan. Atau dalam udzur-udzur syar'i yang lain dan kemudian tetap dipaksakan, yaitu masih termasuk bentuk kekerasan gitu loh. Karena lagi-lagi kan di sini kan saling setuju aja gitu loh untuk melakukan kedua belah pihak ya. Iya. Dan lagian mohon maaf nih ya, mungkin agak tabu, lagian kan nggak seru juga gitu loh. Kayaknya kalau melakukan hubungan seksual tanpa kesepakatan dua belah pihak, kayaknya bukan hanya berhubungan seksual ya, kita dalam bentuk sosial, kegiatan sosial satu sama lain kan harus memiliki konsensus kedua belah pihak gitu nggak sih? Biasanya sih begitu. Masalahnya Rima, saya juga belum mengalami hal yang sama. Iya, makanya. Dalam hal ini pernikahan. Saya juga belum menikah, Rima juga belum menikah. Jadi, tapi kita ambil ini dalam perspektif general. Betul. Oke, karena banyak studi case yang banyak kita temukan di lapangan, terjadi bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan yang tidak semestinya terjadi. Sedangkan kita tahu Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3. Nah, harusnya juga ada perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai warga negara loh. Nah, ini sejauh mana proses pengawalan ini? Apakah sudah teman-teman dari terutama Rima dan kawan-kawan di Kopri sudah mendatangi Komnas Perempuan atau seperti apa? Karena kekerasan ini bukan hanya dewasa loh. Iya. Ini di anak-anak juga. Betul. Belakangan kita tahu beredar di media sosial tuh pelecehan santriwati. Nah, ini kan juga butuh perlindungan hukum yang baik gitu loh. Penegasan apa yang harus dilakukan? Komnas HAM ini harus seperti apa? Karena kita lihat Komnas HAM ini belum begitu getol ya, mohon maaf. Belum begitu getol dalam proses pengawalan hak-hak keperempuanan itu. Dipersilakan, Rima.
Kalau kita di Kopri kebetulan memang apa ya masih kampanye-kampanye lewat digital aja untuk bagaimana kita mengcounter narasi-narasi yang kontra dengan RUU TPKS ini, karena masih banyak kan teman-teman yang kontra gitu. Kita ajak supaya terbukalah empatinya, terbukalah rasa kemanusiaannya untuk bareng-bareng kita mendukung RUU TPKS ini. Dan itu tidak hanya untuk perempuan ya, semua ya, laki-laki juga sama? Iya, laki-laki juga harusnya, karena RUU TPKS ini kan nggak cuma spesifik untuk perempuan, laki-laki juga bisa mendapatkan keadilan, karena yang mengalami kekerasan seksual kan bukan cuma perempuan, laki-laki juga bisa gitu. Oh begitu? Iya. Kita laki-laki bahaya ya. Iya, laki-laki kan juga bisa. Maksudnya laki-laki, kan? kekerasan terhadap laki-laki ini misalkan laki-laki mau tapi perempuannya enggak gitu, itu masuk kekerasan juga? Bisa jadi. Iya. Ya, misalnya kasus yang misalnya saya sebut inisial SJ yang artis itu ya kan, itu kan laki-laki korbannya. Betul. Ya kan, dan yang mahasiswa di London itu yang korbannya sampai banyak itu kan laki-laki juga. Jadi nggak menutup kemungkinan laki-laki tuh bisa mengalami berbagai macam bentuk kekerasan seksual gitu. Betul juga sih. Iya, kalau Komnas HAM saya belum tahu banyak ya, tapi untuk Kementerian P3A, Kementerian P3A ini sudah mengawal dengan baik. Kebetulan kemarin juga saya sempat mengunjungi Bu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan saya juga sampaikan bahwa kita butuh dukungan terus dari KP3A untuk segera mengesahkan RUU PKS ini, karena keadaan yang sudah genting begitu, darurat kekerasan seksual gitu kan, dan Bu Menteri berkomitmen kok untuk memberikan dukungan terhadap RUU TPKS ini. Darurat kekerasan seksual, wow, menarik sih. Ya memang dalam kondisi ini kita bukan hanya darurat pandemi, tapi juga darurat hukum, darurat kekerasan seksual. Orang memanfaatkan pandemi ini untuk hal-hal yang negatif tadi tuh, ini bahaya. Nah, olehnya pemerintah dalam hal ini juga anggota legislatif kita di DPR, tuan-tuan dan puan-puan di DPR sana, ya terbukalah hati untuk bisa melindungi hak-hak perempuan. Karena dalam syar'i kita juga membicarakan menghormati hak-hak keperempuanan itu. Terutama ya bagian muslim, barangkali juga agama-agama yang lain juga mengiyakan hal yang sama. Untuk kalangan mahasiswa nih Rima, banyak terjadi tuh, terutama di universitas. Kemarin Kementerian Pendidikan juga mau mengesahkan soal itu. Nah ini Rima melihatnya bagaimana nih? Ini soal perempuan, banyak ada kalanya dia merasa dilecehkan sebagai seorang perempuan, tapi mau mengadu tidak bisa. Mau ke pengacara misalkan, lawyer, lembaga hukum, tidak punya sebagai mahasiswa, terus satu, yang kedua tidak punya anggaran yang cukup karena menyewa pengacara, tidak bisa gratis ya. Zaman sekarang mana ada yang gratis gitu loh. Nah, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman pemuda ketika mengalami hal yang sama? Ke KPI belum tentu diterima juga, bisa jadi karena banyak kasus. Nah, apa solusi terbaik dari teman-teman Kopri ini? Prihatin ya, karena memang ternyata kampus sebagai yang harusnya tempat kita belajar ya kan, tempat kita menuntut ilmu, harusnya menjadi tempat yang aman, yang nyaman untuk kita bisa mengakses berbagai macam ilmu gitu kan. Jangan sampai di sana ada berbagai macam bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual gitu. Tapi sangat disayangkan memang tindakan kekerasan tersebut tuh nggak bisa dihindari gitu loh, ya kan. Dan sedihnya lagi perempuan ini, khususnya perempuan ya, sebagai penyintas, sebagai korban itu merasa sulit untuk berani speak up. Nah itu masalahnya, ya kan, karena banyak faktor yang dipikirkan, misalnya stigma dari masyarakat, ya kan, ketika dia mulai speak up. Ya kan, dikiranya jangan-jangan jangan-jangan kamu yang duluan ngerayu gitu kan, jangan-jangan pakaian kamu nggak benar segala macam, ya kan. Padahal korban itu seharusnya butuh untuk didengarkan dulu ceritanya, karena korban ini untuk cerita pun sebenarnya nggak mudah, karena ketika dia cerita ya kan, itu kan mengulang kembali kejadian traumatik yang dia alami gitu loh. Betul. Dan sangat disayangkan ya, misalnya kasus yang Novi di Jawa Timur, itu kan dia sampai meninggal, sampai bunuh diri kan, itu karena di makam ayahnya ya kalau tidak salah sih. Ya kan, itu salah satu contoh kasus yang
dia bingung mesti mengadu kemana, ya kan? Karena even mengadu ke keluarga dekatnya sendiri, ke pamannya sendiri, justru dia disalahkan. Ya kan? Dia mengadu ke P2TP2A, nggak diproses dengan cepat, direspon dengan baik, nggak direspon dengan baik. Ngadu ke lapor ke kepolisian juga tidak mendapatkan jawaban yang sesuai dengan ekspektasi dia, begitu kan? Akhirnya alternatif bunuh diri. Akhirnya bunuh diri. Nah itulah harusnya sudah mulai terbayangkan bagaimana perspektif korban begitu. Dan di Kopri sendiri kita sudah mencoba untuk ini sih membangun aduan meskipun online. Oh, pengaduan online. Pengaduan online. Kita mendengarkan korban, kemudian juga menyediakan sesi konseling dan sebagainya. Sebenarnya semua unsur-unsur baik unsur deliknya, kemudian unsur bagaimana pemulihan korbannya semuanya udah lengkap sih. Oh, udah lengkap di ya? RUU TPKS. Tinggal disahkan aja. Tinggal kita mendorong untuk segera disahkan. Oke. Ya. Meskipun sebenarnya dari RUU PKS, perubahan dari RUU PKS kemudian menjadi RUU TPKS sebenarnya ada berbagai macam elemen yang kemudian dikesampingkan dari RUU TPKS ini, tapi ya nggak apa-apa, at least kita berupaya untuk memiliki payung hukum yang memang berpihak kepada korban. Iya, terutama kepada perempuan ya pada umumnya ya. Karena kalau bicara korban, tadi Rima bilang bukan hanya perempuan loh, laki-laki juga korban. Tapi memang perempuan yang menjadi kaum yang rentan terhadap segala bentuk kekerasan gitu. Karena itu tadi selama berabad-abad kita hidup di bawah mindset masyarakat yang patriarki gitu kan, dan mungkin sampai sekarang juga masih gitu. Sehingga perempuan lagi-lagi menjadi kaum yang rentan untuk mengalami berbagai macam kekerasan dan ketidakadilan gender gitu. Wow. Ini keadilan gender ini nanti disalah persepsikan lagi oleh publik, netizen. Banyak yang bilang, waduh janganlah, ada pernikahan dini dan macam-macam kan. Kemudian di DPR ini, anggota legislatif kita ini juga tidak semuanya laki-laki dong. Ada juga perempuan-perempuan, misalkan kita sebut saja Ibu Puan. Nah harusnya kan beliau getol juga dalam urusan ini dong. Nah ini apa pesannya untuk Ibu Puan nih? Oke. Sejak terpilihnya Bu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, kita semua sebagai kaum perempuan, khususnya aktivis perempuan tuh menggantungkan harapan besar ya kan kepada Bu Puan. Wah ini perempuan nih Ketua DPR RI-nya pasti segera disahkan RUU PKS ini. Tapi ternyata dari tahun 2019 sampai sekarang belum juga disahkan gitu loh. Ya semoga tahun ini segera disahkan sama Bu Puan gitu supaya membuktikan adanya woman supporting woman. Perempuan support perempuan. Iya. Nah, soal harapannya nih Rima terhadap kalangan pemuda dalam hal mengawal dan mengontrol soal masalah-masalah ini, terutama kekerasan seksual bagi kalangan perempuan. Apa yang mau disampaikan oleh Rima terhadap para aktivis terutama, karena di Indonesia banyak aktivis perempuan, tapi jarang kita temukan yang konsen dalam hal mengawal soal kekerasan perempuan. Apa pesan Rima terhadap mereka kalangan generasi muda dalam turut terlibat dalam mengawal, mengontrol soal masalah ini? Dipersilakan, Rima. Oke. Bagi generasi muda, khususnya perempuan, jangan pernah lelah untuk mengawal segala macam bentuk kasus kekerasan seksual ya, karena lagi-lagi kita sebagai perempuan kan menjadi kaum yang rentan gitu loh, dan memang nggak semua laki-laki itu menjadi pelaku kekerasan seksual ya kan, akan tetapi hampir semua perempuan itu pernah mengalami kekerasan seksual. Hampir. Ini garis bawahi loh, ini hampir. Wow. Karena ada datanya, ada survei dari mana ya saya lupa bacanya. 1 dari 3 perempuan itu pernah mengalami kekerasan seksual. 1 dari 3 perempuan. Wow. Banyak dong. Kekerasan seksual. Nah makanya saya bilang kan hampir semua perempuan mengalami yang namanya kekerasan seksual. Nah itulah kenapa kemudian kita jangan sampai lengah ya kan untuk terus memberikan edukasi, mensosialisasikan tentang sebenarnya edukasi tentang pendidikan seksual itu perlu supaya ya kita di anak-anak yang kemudian menjadi kaum yang rentan juga mengalami kekerasan itu juga at least mempunyai tameng lah ya untuk melindungi dirinya sendiri. Nah,
Ini terutama banyak perspektif dari laki-laki nih. Iya. Perempuan yang mulai duluan kok, dia yang rayu-rayu saya kok. Nah ini, oke, kita kesampingkan itu dari aspek fikih. Banyak yang memandang bahwa udahlah perempuan kewajibannya memang sudah begitu. Di dapur misalkan dalam urusan rumah tangga, tidak punya hak dalam urusan-urusan lainnya. Tapi dalam hukum fikih kita juga mempersilahkan perempuan boleh berbuat apa saja, tapi asalkan sesuai dengan norma-norma. Harapan, lebih spesifik harapannya nih, terhadap kalangan generasi muda perempuan di PMII dan terutama untuk kalangan aktivis perempuan di seluruh organisasi keperempuanan dan non-organisasi. Harapannya semoga semakin banyak perempuan-perempuan yang berdaya, perempuan-perempuan yang inspiratif, ya kan. Dan sebagai generasi muda, yaitu harus menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing untuk bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi sesama manusia. Gitu aja. Pesannya untuk ruang bicara? Saya senang sekali ya kan bisa hadir di sini, diundang sama tim Ruang Bicara untuk sharing-sharing santai. Dan semoga kedepannya Ruang Bicara semakin keren, makin progresif dan bisa menyuarakan suara-suara voice of the voiceless, kira-kira gitu ya, untuk perjuangan kita bersama gitu. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Rima sudah berkenan hadir. Dan banyak poin sebenarnya yang saya tangkap ya dari penjelasan Kak Rima, bahwa perlindungan terhadap hak-hak keperempuanan ini sangat penting untuk dilakukan, terutama disahkan dalam satu bentuk regulasi yang sah, sehingga terjadi ada perlindungan-perlindungan yang kuat terhadap perempuan. Karena kita tahu ada terjadi marak soal kekerasan perempuanan ini terutama di Indonesia. Bukan hanya di DKI, di kota-kota besar, di pelosok-pelosok juga mengalami hal yang sama. Apalagi di pelosok kekurangan internet nih misalkan, pengaduannya di mana? Apalagi tidak ada lembaga hukum nih, mau pengaduannya di mana? Nah ini kan perlu ada regulasi yang bisa punya dampak secara menyeluruh, baik dari pusat hingga ke daerah. Terutama untuk anggota legislatif kita ini, biar memperhatikan secara jeli dan tegas perlu disahkan. Saya sebagai seorang laki-laki, kaum lelaki juga sangat menjunjung tinggi hak keperempuanan, mengusulkan dan menegaskan kepada anggota DPR agar segera untuk disahkan. Nah, bagaimanapun perempuan dalam hukum apapun tetap dijunjung tinggi. Harus dilindungi, apalagi dia sebagai seorang korban. Nah, jangan sampai terjadi kisah yang sama, peninggalan si Novi, meninggal di makam ayahnya akibat tidak lagi ada tempat untuk mengadu kepada siapa dia dapat menyelesaikan masalah pelecehan seksual yang dialami. Terima kasih Kak Rima atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan masih ada ruang-ruang lagi nanti ke depannya, terutama dalam perspektif keperempuanan, karena kita masih sangat butuh. Perempuan-perempuan itu harus bisa berani tampil menyampaikan kebenarannya soal spesifik soal masalah keperempuanan. Baik melalui kanal Ruang Bicara atau kanal-kanal yang lainnya, kami harapkan di Ruang Bicara masih membutuhkan. Oke, teman-teman sekalian, sahabat Ruang Bicara dimanapun berada, jikalau memang ada aspirasi, usulan, dipersilakan untuk tulis nantinya di kolom komentar. Semoga ini menjadi pesan penting bagi anggota legislatif kita dan juga pemerintah. Presiden sudah memberikan warning untuk segera disahkan. Semoga menjadi warning pula bagi anggota legislatif kita di DPR sana. Terima kasih dari saya Ibrahim Malik Fatsei dari Ruang Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya.